Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bang Juma selaku pentutor PBA 2020 dan teman-teman yang insyaallah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberinya iman dan nikmat Islam yang begitu besar kepada kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat berserta salam tidak lupa kita curahkan, kita agungkan kepada Nabi besar baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman istidahliyah. Baiklah, saya di sini akan membacakan sedikit review mengenai apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA yang bertema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Yang pertama, beliau mengatakan ayat yang membahas permasalahan Isra wal Mi'raj ini tertulis dalam surat Al-Isra ayat pertama. Ayat ini diapit oleh 3 surat, yaitu surat yang pertama surat An-Nahl atau surat Lebah, karena di situ secara menakjubkan Allah Subhanahu wa taala mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu. Lebah madu ini menjadi obat dari seluruh penyakit. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu apapun. Oleh karena itulah surah ini sering disebut dengan surah intelektual. Isra bisa kita terima dengan akal, perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj yaitu tidak bisa diterima dengan akal pikiran. Oleh karena itu disebut dengan wilayah keyakinan. Dan setelah surah Al-Isra ini kita diantar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah surat yang sering disebut dengan surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Karena surah Al-Kahfi tidak bisa diterima oleh akal. Nabi yang paling cerdas di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Ustaz Nasaruddin berpesan, jangan terlalu memandang rendah dan tidak populernya seseorang. Bisa jadi orang yang tidak populer di bumi itu menjadi selebriti di langit. Itu kan pesan dari Ustaz Nasaruddin Umar kepada kita semua. Begitu besar makna dari pesan beliau. Beliau berpesan juga mahasiswa yang sejati adalah yang mendalami akar-akar permasalahan, bukan saja menguasai permukaan-permukaan. Apabila suatu surah diawali dengan subhana atau tabaraka, artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala, itu mengisyaratkan surah itu tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi harus melalui keyakinan. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menembus langit hanya dalam satu malam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mengundang Nabi Muhammad SAW, apapun bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra mengisyaratkan bahwasannya bisa Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, semua hamba yang bisa Isra Mi'raj.
Tentu ini jadi pertanyaan, hamba yang bagaimana yang bisa diundang Allah Subhanahu wa taala untuk Isra Mi'raj, untuk Mi'raj naik kepadanya. Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, beliau menjawab, hamba itu adalah hamba yang nempel dengan Tuhan, yang berjarak dengan Tuhan, tidak bisa melakukan Isra Mi'raj. Itu jawaban Profesor Nasaruddin Umar, astagfirullah. Maka dari itu, untuk menempel dengan Tuhan, Profesor Nasaruddin ini menjelaskan cara kita untuk menempel kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sujud, kening dan sejadah. Kalau ingin bisa Mi'raj, maka dari itu menempel dengan Tuhan itu dengan sujud. Kalau ingin mengetuk pintu langit, jatuhkan mahkota kesayangan kita, yaitu kepala, jatuhkan ke tanah. Demi apa? Demi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa, kita jatuhkan kepala kita jatuhkan mahkota berharga kita, diri kita ke lantai untuk semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu, Profesor berkata, sujud itu ada dua macam, yaitu sujud simbolik dan sujud majasi atau hakikat. Sujud simbolik ialah menyentuhkan kepala kita ke lantai. Adapun dengan sujud hakikat adalah walaupun tidak menyentuh ke lantai, namun hatinya terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan sujud hakikat. Menyadarkan bahwasannya kita ini tidak punya apa-apa di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari sujud yang sebenarnya. Beliau menuturkan itu. Akan tetapi untuk sholat, kedua-duanya harus dilakukan, sujud simbolik dan sujud hakikat. Tapi yang lebih penting dalam sujud itu penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya, secara total, sampai menimbulkan bekas sujud. Tentu menjadi pertanyaan, bekas sujud seperti apa yang dimaksud profesor ini, ustadz kita ini? Beliau menjelaskan bekas sujud bukan yang ada di dahinya, bekas sujud itu bukan, melainkan tergambar dari wajahnya. Mulailah untuk khusyuk dan dalam berwudu disunahkan menghadap kiblat, disunahkan untuk tidak bercakap-cakap, berdoa saat dalam membasuh anggota badan, hayati apa yang sedang kita lakukan. Salah satu fungsi wudu adalah membersihkan isi kepala dari pikiran-pikiran kotor. Kalau bisa, antara wudu dan sholat itu jangan ada lagi pikiran dunia. Yang bisa mendaki langit adalah orang yang tidak musyrik, bukan penyembah berhala, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat harus ada pembersihan dalam hati, dalam diri. Jangan menyarekatkan Allah Subhanahu wa taala kepada banyak terjadi peristiwa-peristiwa istimewa pada malam hari. Karena apa? Di saat itulah kita khusyuk, di saat itulah pikiran kita tidak memikirkan terlalu banyak tentang dunia. Maka dari itu, pada malam hari kita hadirkan ketenangan dalam diri kita hadirkan keharuan dalam diri kita hadirkan rasa takut, rasa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengakui bahwa diri kita ini tidak punya apa-apa di
hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehangatan, kerinduan itulah di situasi batin yang tidak bisa mengorbitkan anak manusia ke atas, maka kualitas yang paling bagus itu naik ke atas adalah dengan situasi pada malam hari. Itulah sedikit review singkat dari Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam perkataan, dalam tingkah laku kurang berkenan kepada penonton semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan datangnya murni dari diri saya sendiri. Buah dukuh, buah durian, buah jambu, buah pepaya, itulah nama-nama buah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.